kenapa kiblat umat Islam arahnya Ka'bah? Yang jadi pertanyaan, apa keistimewaan Ka'bah itu Pak Ustaz? Jadi manusia ini ada pusatnya. Mana pusat manusia? Pusat lah. Itulah pusat awal. Pusat itu letaknya di mana? Di tengah. Nah, alam ini masjid Islamiyah ini ada pusatnya. Mana pusatnya? Itu yang itu. Sedangkan alam ini waktu 00 itu di mana? Waktu 00 Inggris, Greenwich, London, Inggris. Maka ada jam gadang di London. Setelah diperiksa, diteliti menurut ilmu bumi namanya geologi, rupanya salah, tidak cocok jam 00 itu di London. Kenapa Inggris dibuat 00? Karena Inggris penjajah. Laknatullah alaihim Inggris. Mentang-mentang mereka paling banyak jajah bahasa internasional bahasa Inggris. Coba kalau yang menjajah dunia ini dulu kata cocok. Pasti kita yang enak bahasa Jawa. Pergi kita ke Inggris, tripun kabari api pernah dino inilah gara-gara Inggris menjajah akhirnya bahasa Inggris, budaya Inggris, pisau Inggris, kunci Inggris, gara-gara Inggris. Dan celaka 12 waktu 00 di Inggris. Sebetulnya waktu 00 itu menurut geologi adalah Makkah al-Mukarramah. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Kata Syekh Abdul Sattar Fardullah Said, kalau ambilkan jangka, dia minta ambil jangka, tusuk pas di tengah Makkah, putar keliling, pas. Coba nanti ambil globe, letakkan jangka di tengah, pusat bumi ini adalah Ka'bah. Nah, maka Allah Ta'ala memerintahkan, apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Hai Ibrahim dan Ismail, angkatlah pondasinya sudah ada. Yang membangun siapa? Adam sudah membangun itu bangunan petak sebagai tanda pusat bumi, tapi kemudian hancur. Kenapa hancur? Banjir bandang zaman Nuh. Ternyata katanya banjir bandang itu kata kawan saya sampai ke Payakumbuh. Kawanan lo orang Payakumbuh. Banjir Nabi Nuh itu sampai ke kampung. Dari mana kau tahu? Aduh, pepatah nenek kami, nenek mama kami. Dan inilah waktu Gunung Merapi Sagadang teliti. Sapikan banjir alam semesta, Gunung Merapi Sagadang teliti. Ketelan. Itu kata kawan saya, bukan saya. Hancurlah Ka'bah tadi. Adam Idris Nuhud Soleh sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, hai Ibrahim, angkat balik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dimbangkan oleh itulah dia. Jadi jangan katakan orang Islam menyembah Ka'bah. Tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Dia sebagai tiang panjang untuk menyatukan arahnya satu, Ka'bah. Allah yang disembah satu, qul wallahu ahad. Dan bahasa yang dipakai satu. Bahasa apa? Allahu Akbar. Belum pernah saya dengar orang Jakarta sholat Allah gede banget, Allah negara mana. Semuanya pakai bahasa satu, arahnya satu, umat yang satu, sukunya macam-macam, Jawa, Sunda, Arab, Manado, Bugis, tapi yang ucapnya satu. Itu dia pusat. Dan tidak pernah orang kosong berputar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ka'bah pas di atas Ka'bah Al-Baitul Ma'mur. Seandainya dijatuhkan kerikil dari atas, pas ke Ka'bah. Apa yang ada di atas? Malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur. Malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur, orang Islam mengelilingi Ka'bah, alam semesta berkeliling, tiga makhluk berkeliling, dan tasbihnya sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah. Dari rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani, subhanallah walhamdulillah
alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari rukun yamani ke hajar aswad doa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Datang jamaah umrah doanya lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatinah. Rupanya bini bertamu hasanah nanti dua. Kalau mau sampai hasanah 2 kali, suami betul. Sholat Jumat setelah azan ada sholat sunat apa namanya Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i namanya sholat sunat qobliyah Jumat. Usolli sunnatal Jum'ati raka'ataini qobliyatan. Niatnya qobliyah Jumat. Mazhab Syafi'i saja. Mazhab yang lain Hambali, Hanafi, Maliki Ustaz, kalau saya sholat di masjid itu azannya 2 kali, saya buat qobliyah Jumat. Tapi kalau azannya sekali, saya tidak qobliyah Jumat. Dalil-dalilnya buka buku 37 masalah populer, tuntas saya sebutkan dalil-dalilnya. Bacaan sholawat antara 2 khutbah, bolehkah berselawat Pak Ustaz? Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu umum, kapan saja boleh berselawat. Maka orang itu tak ingin waktu itu kosong, dia pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa boleh berselawat umum, kapan saja berselawat. Yang tak boleh berselawat dalam WC-nya tidak boleh, karena menyebut Allahumma salli tak boleh dalam WC. Orang Riau, orang Melayu, Lancang Kuning, di mana-mana berselawat. Anak keluar dari kamar berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengantin baru keluar berselawat. Sallallahu ala berselawat. Pokoknya macam orang Jawa paling rajin selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab, itu lagu Jawa. Ler ilir ler ilir masumilir tadi royo royo manten anyar. Kita ingat dia manten anyar. Pokoknya orang kita ini hobi berselawat. Tanggal 14 Januari akan ada sholawat kubro yang dihadiri oleh Habib Syekh dari Jawa. Masjid Anur, sholawat Habib Syekh dari Jawa. Katanya apa maksud hadis tidur orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh? Pak Ustaz, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada orang yang bodoh. Mana tidurnya orang berilmu? Imam Nawawi menulis mengantuk dia tertidur. Imam Nawawi tidurnya gini. Begitu dia terbangun, tulis balik. Itulah tidurnya orang berilmu. Bukan di atas kasur bangun jam 9 pagi. Tidurnya orang berilmu itu Imam Nawawi menulis. Begitu dia mengantuk, antum. Tafsir Al-Maraghi ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Berapa jam dia tidur? Buka di mukaddimah. Dia ngaku tidurnya cuma 4 jam. Menulis selama 10 tahun. Sehat aja. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau kita tidak tidur 8 jam akan terkena penyakit 5L mahluti lisun letoi loyo lisun liswi. Betul. Itulah betul. Apa kata seorang ustaz yang saya tonton mengatakan orang yang tahlilat itu rata-rata bermazhab Syafi'i, padahal Syafi'i pernah berkata dia tidak suka kumpul-kumpul. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang pernyataan ini? Dia ngejek, orang ngejek ya Pak Ustaz. Kalau orang berilmu tak begitu, dibahas dalilnya, bahas dalilnya satu-satu. Baca buku 37 pelan-pelan, renungkan dalilnya. Wa qala
Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa ashabuhu, dan mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, seandainya mereka mau menghatamkan Quran sekhatam, fahuwa hasanun, bagus. Imam Syafi'i sendiri mau, yang mengutip siapa? Imam Nawawi, bahwa bacaan Quran itu orang mati sampai. Terus saya ikut tadi. Tapi kalau cerita ngejek-ngejek, kita ini jangan ngejek-ngejek. Yang perlu diejek itu kafir. Yang sesama orang Islam ngejek. Nanti yang tepuk tangan siapa? Ahok. Tentang Nabi Khidir Ustaz, siapa Nabi Khidir itu? Dia jumpa dengan Nabi Musa, jumpa juga dengan Nabi lain. Padahal umurnya panjang. Apa misteri dengan Nabi Khidir? Kata sebagian ulama tasawuf, Nabi Khidir tak mati. Tapi kata Imam Bukhari, Nabi Khidir sudah meninggal. Saya lebih condong kepada Imam Bukhari. Apa dalil Imam Bukhari Nabi Khidir sudah meninggal? 3. Pertama, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sana. 100 tahun sesudah ini tak ada orang di atas muka bumi ini, semuanya macet. Itu kata Nabi. Andai Nabi Khidir hidup, dia pun sudah meninggal. Dalil kedua, seandainya Nabi Khidir hidup, kenapa dia tak datang menolong Nabi waktu giginya patah, waktu pelipisnya pecah? Kata Imam Al-Bukhari. Dalil yang ketiga, Nabi Khidir alaihissalam manusia biasa, kullu nafsin dha'iqatul maut, meninggal dunia. Ada yang dihidupkan Allah tapi disebutkan dalilnya. Musa Isa alaihissalam barrafa'ahu Allah mengangkat dia. Ashabul Kahfi tertidur salah sami'ati wasdadu tis'a, 309 tahun. Sedangkan Nabi Khidir tak ada disebut Allah Ta'ala, maka dia termasuk dalam dha'iqatul maut. Begitu kata Imam Al-Bukhari. Tapi masalah Nabi Khidir bukan masalah pembunuhan. Mau hidup mau tak hidup tak masalah. Yang jadi masalah datang orang ngaku, kau siapa? Aku Nabi Khidir. Itu baru masalah. Satu lagi Ustaz, siapa sebenarnya? Oh ini nanti saya sebut nama ini ketua masjid kita. Siapa sebetulnya Abu Nuwas? Kenapa tak ada dibincangkan di aplikasi yang saya baca? Orang cerdik Abu Nuwas, nama lainnya adalah Juha. Orang yang cerdik, tinggal di Irak. Orang cerdas. Jadi suatu hari dia diundang ke istana raja. Abu Nuwas, ya, berani tak kau menunggangi sultan? Mana ada orang berani menunggangi sultan? Berani. Orang mau ngetes dia cerdas. Berani tak kau menunggangi sultan? Berani. Diundanglah ke istana raja. Sampai di istana, duduk dia di samping karpet. Tak mau dia duduk, kata Sultan Abu Nuwas, duduklah di karpet. Tidak, Tuhan, aku sudah duduk di atas karpet. Mana kau duduk di atas karpet? Duduk di atas karpet? Tidak, aku duduk di atas karpet. Aku tak percaya kau duduk di atas karpet. Ditunjuk aja, ditempelnya karpet. Raja tak tersinggung, karena dia sedang menyetir karpet. Jadi tidak kecerdasan. Biasanya disebut dia Juha atau Abu Nuwas. Nama orang dari Irak, dari Baghdad Irak. Makamnya di Baghdad Irak. Pak, ini pertanyaan yang paling tebal sepanjang saya. Bisa sekali. Pak, apa benar ada peraturan yang menyebutkan bahwa kalau sholat jenazah itu makmumnya harus 7 orang bersamping? Sholat jenazah makin banyak sopnya, makin banyak yang menyolatkan, makin bagus. Adapun jumlahnya mau 3 mau 7, pokoknya lebih banyak lebih bagus. Manjangnya ke belakang. Nah, jadi kata Ustaz ini kan payah kalau dia bilang sopnya harus manjang ke belakang. Nanti orang bertanya berapa ke samping? Dia bilang 7. Itu ijtihad dia saja. 7 maksudnya ke belakang. Pokoknya yang paling bagus, paling banyak menyolatkan, paling bagus. Katanya kalau disolatkan 40 orang bebas dari sisa kubur. Bukan begitu bunyi hadisnya. Yusyafa, diberikan pertolongan. Kalau orang itu baik, kalau perampok koruptor tidak juga. Sesuai dengan amal solehnya. Pokoknya jangan terlalu berharap pada orang lain. Kita mati membawa amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Besok subuh sholat berjamaah. Kita insya Allah sholat subuh berjamaah di An-Nur. Yang tak bisa datang ke An-Nur sholat subuh sini. Yang waktunya luang bawa anak sholat subuh Sabtu di An-Nur. Haji hadis sholat subuh Ahad
Nur dengan Dr. Mustafa Umar. Yang bagi masjidnya udah buat pengajian, Masjid Ar-Ridha, Masjid Al-Mujahidin, Masjid banyak masjid buat pengajian subuh libur. Habis sholat subuh jangan keluar masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, sampai syuruk. Syuruk 6.10 tambah 12 6.22 sholat sunat isyraq. Usolli sunat al-isyraq raka'ataini lillah ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qala yazkurullah, keluar masjid duduk berzikir sampai terbit matahari tambah 12 menit, kana lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Bisa hari Sabtu bagus. Isilah hidup ini dengan amal. Amal ini kalau tidak sempat nantilah Pak Ustaz nunggu anak besar, anak besar, cucu pula kecil. Nantilah Pak Ustaz setelah pensiun Israel pula datang. Pokoknya sempat-sempatkanlah beramal, disempat-sempatkan, insya Allah. Alhamdulillah malam ini semuanya hadir, semuanya datang, semuanya ramai, masjid penuh. Mudah-mudahan menjadi nilai amal soleh. Baik. Mati lebih tebal dari ini. Oh, makin kecil. Apa hukumnya wanita hamil sebelum menikah? Dulu orang Melayu nikah itu 7 hari 7 malam. Malam pertama malam berisi, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berkhatam, malam keempat malam berinai, malam kelima malam berakad, malam keenam malam ketujuh baralek kodam. 7 hari 7 malam. Wow. Habis itu tahun muka baru akikah. Sekarang tak ada kita ada ujian nikah Januari, April akikah. Inilah yang ditanyakan itu. Azaniyatu, perempuan berzina, wasani, laki-laki berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Tak ada tawar-tawar. Kalau sudah menikah, asyaikhu, laki-laki yang sudah menikah, asyaikhatu, perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhum al-batah, rajam, tanam sekerat badan, lempar batu sampai mati. Itu hukum bagi yang berzina. Jangan dekati zina. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan yang masih gadis-gadis, kalian ini timun. Laki-laki itu durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah monyok, hancur. Apa tertulis di botol aqua? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Ini aqua tidak saya terima karena segelnya rusak. Kalau botol aqua yang murah saja tak diterima karena segel rusak, apalagi kehormatan perempuan. Jaga dia baik-baik. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat di belakang, tapi karena ada kesempatan. Orang tua jaga anak-anak kita. Pak, besok hari Sabtu sore udah datang tuan anaknya. Pak, saya bawa anak ke Surabaya. Tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Kami cuma makan mie ayam bakso. Tidak. Bapak kami berikan sebungkus. Jangan kasih. Banyak orang tua yang lebih mau anaknya makan di daun daripada makan di pinggan. Rusak. Apa hukumnya dalam Islam seorang ayah menjadi wali yang bukan anak kandungnya dan memakai binti dengan binti? Kalau perempuan itu hamil lalu dinikahkan juga, maka lahir anak, 4 konsekuensi. Anak yang lahir itu tak boleh pakai bin dan binti ayah. Lalu pakai siapa? Nama mama. 2, kalau anak itu laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, anak laki-laki itu tak boleh menjadi wali bagi adik-adiknya karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seamah, tak boleh jadi wali. 3,
Kalau ayah itu mati, si anak tak dapat warisan karena mereka tak punya hubungan nasab. Sampai kalau anak itu nanti gadis dipinang orang, maka yang menjadi walinya wali hakim, karena dia tak punya wali. Ini anak saya Pak Ustaz, bukan anak Mas Bro. Rambutnya sudah kami bawa ke Singapura, tes DNA kami sama, DNA tak laku dalam Islam. Apa salah saya? Tak tahu kamu salah enggak? Kamu nyoblos sebelum hari H. Itu salah. Saya malu mau menyebutkan ini di Mesir, tapi karena dia maksa juga saya sebutkan. Pak, apa hukumnya pernikahan melalui telepon? La ilaha illallah. Nikah yang baik. Ceritanya orang sangat telepon. Aku nikah dengan engkau dengan anakku dengan mahar sebulan alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sah. Dan majelis, kalau tidak bisa diwakilkan. Gus Dur kuliah di Irak. Gus Dur itu habis dari Mesir pindah ke Irak. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Istrinya di Jombang, maka Gus Dur tak bisa akan diwakilkan oleh pakciknya, anak adik dari Wahid Hasyim. Hasyim Asy'ari punya anak Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, adiknya itu mau wakil akad. Jadi kalau tak bisa tetap menjadi majelis wakil. Akadnya jadi wakil kan, urusan yang lain tidak. Nyampe telepon, apalagi zaman sekarang banyak pemalsuan suara bisa dibuat. Jadi masalah ini dia harus satu majelis, kalau tak bisa diwakili. Niat dalam sholat, niat memulai sholat 13, niat rukun sholat 3 boleh, niat takbir dan seterusnya. Untuk fikih bagus Bapak Ibu beli, nih catat judulnya, Fikih Islam Sulaiman Rasyid, ditulis ulama dari Lampung, Taman Al-Azhar tahun 1935. 1935 dia sudah tamat dari Azhar Mesir. Orang lama balik jabatan, pernah menjadi rektor IAIN. Simple, cari toko buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid, mazhab Syafi'i. Nanti kalau mau perbandingan mazhab, beli lagi yang besar, Fikih Islami wa Adillah, ditulis Syekh Muhammad Zuhairi dari Suriah. Itu. Tapi ada pula mubalik mengatakan niat itu dipasang di dalam takbir. Niat itu dipasang di dalam takbir. Berarti untuk sholat itu di mana niat itu sebetulnya Pak Ustaz? Niat itu letaknya di hati. Oh, di dalam hati. Ya, memasangnya kapan? Memasangnya dari A sampai B. A, Allahu Akbar. Disitulah dia qasad, ta'arad, ta'yin. Sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi makmum. Jadi makmum. Sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Kapan dipasang? Dari A sampai B. Allahu Akbar. Namanya muqaranah. Muqaranah artinya sejalan antara takbir dengan niat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi yang Bapak dengar ini Ustaz kembali yang bermazhab Syafi'i. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali, tak di situ niatnya. Niatnya kapan? Sebelum takbir. Takbirnya kosong. Takbirnya tak ada apa-apa. Sebelum takbirnya. Makanya takbirnya kadang pendek. Allahu Akbar. Pendek betul. Ustaz itu kok panjang betul. Allahu Akbar. Dia memasangnya. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram dia pasang Allahu Akbar. Berniat sebelum takbiratul ihram sah. Berniat di dalam takbiratul ihram sah.
Yang tak sama apa Ustaz? Setelah takbir baru berdiri. Tak sama. Bintang tukang langgang, cepat-cepat masuk ke masjid. Allah. Itu tak bisa. Itu tak bisa. Karena niat itu sebelum takbir atau di dalam takbir. Kalau boleh tahu Ustaz Somad yang mana? Saya di dalam. Allahu Akbar. Di dalam takbir. Aku Abdul Somad salat Isya 4 rakaat jadi imam kan Allah. Allahu Akbar. Di dalam takbir saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak salahkan yang sebelum. Saya contohnya sebelum terserah. Saya tak punya sama sekali. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Nah, peringatan hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, itu dari mana itu Ustaz? Nabi, sahabat, tabi'in. Yang berjumpa dengan Nabi, sahabat. Yang berjumpa dengan tabi'in, tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Ada tak pernah Nabi membuat peringatan 3, 7, 40? Tak ada. Sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Fatimah, tak ada. Lalu ada tabi'in. Nabi sahabat ada tabi'in, namanya Atha. Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah, ayut'imut ta'am, bersedekah makanan dan berkirim doa. Itulah dalil mereka yang membuat 3, 7 sampai 40. Karena Imam Atha dari kalangan tabi'in disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayatnya bahwa dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Jadi kalau tak mau buat ya tak apa-apa. Nabi tak ada suruh, Quran tak ada suruh. Tapi bagi yang mau buat ya tak apa-apa, karena ada amalan salaf sedekah. Saya tak mau makan Pak Ustaz, karena itu harta warisan mungkin belum dibagi. Makanya perlu panitia umumkan. Bapak Ibu sekalian, ini nasi kotak yang ada ini bukan harta bapak kami yang belum dibagi, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta ngutang, ini memang saya anaknya mau bersedekah. Saya kebetulan orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya kaya? 40 hari 40 malam saya sunam anak yatim. Makan. Karena kalau tak begitu orang takut, mungkin itu harta fakir miskin, mungkin jangan sampai dijadikan kewajiban. Nah, nih Ustaz kirim SMS ke saya, mana kata dia, patutlah orang melarang tradisi. Kenapa Pak? Di kampung bini saya nih, orang sampai ngutang-ngutang beli kacang hijau sama kelapa sama gula merah. Karena kalau tak dibuat nanti dia izin, tak dikirimnya, sunyilah kubur ayahnya, tak ada kubur kacang hijau. Maka kalau di lingkungan kita ada orang miskin, orang susah, kita datang ke rumah dia, Pak, Bu, jangan utang-utang, kami nanti yang akan datang. Bapak pulang nanti bawa aqua gelas, Pak Anu nanti bawa nasi kukus, Pak Anu bawa ini. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman min ahli Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhu. Tapi yang paling elok sebagus-bagusnya bukan 40 hari, yang paling bagus seumur hidup. Pergi ke panti asuhan. Panti asuhan itu banyak di Sudirman, di mana, di Kulim, di Rumbai, di mana datang, bawakan ke sana. Pak, berapa anak-anak panti asuhan sini? Ada 300 Pak. Bawa kemana dia 3 orang? Ini yang 3 orang ini yang 3 orang ini saya menanggung sekolahnya sampai tamat. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku untuk anak yatim ini, untuk almarhum mama. Itulah anak soleh. Ini dah buat 3 malam, 7 malam, 40 malam, habis itu tak pernah mengenal mama. Datanglah tetangganya menjumpai saya meleleh air mata. Kenapa bapak menangis? Saya baru ziarah ke makam anak-anaknya dulu yang baik itu Pak Ustaz, tak pernah lagi menengok. Dari mana Pak tahu? Rumput lalang setinggi toga,
tak pernah datang. Mana cintamu pada orang tuamu? Makmu yang melahirkanmu, berapa kali dia tak sholat duha gara-gara engkau, bersimbah darah dia melahirkan, mengalir darahnya dalam darah kita, daging kita. Mana bakti kita? Yang paling bagus sekolah dengan anak itu pahalanya sama kayak itu. Hanya paling bagus. Tapi kalau ada orang sedekah atas, nah dalilnya merujuk kepada surat Al-An'am, Al-A'raf ayat 204. Bagaimana dengan pembacaan Quran surat Yasin? Gotong royong, sama-sama. Sebagian masih belum selesai membaca ayat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu la'allakum turhamun. Maka tadi waktu qari baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, saya tengok ibu-ibu, bapak-bapak tak punya beban. Mendengarkan bacaan Quran. Nah, ini gotong royong bacaan. Membaca bersama itu kata Imam Ibnu Taimiyah la ba'sa bih. Membaca Quran bersama-sama la ba'sa bih, boleh. Kata Imam Nawawi membaca Quran bersama-sama hukumnya mustahab, dianjurkan. Ustaz mana dalilnya? Sudah ambo tulis di buku 37 masalah populer. Tengok. Tapi bacaannya sama. Ibu, bapak, grup Yasin sudah buat pengajian dengan Ustaz Saifullah, Imam Masjid Ar-Rahman. Sudah ngaji tajwid, bacaannya sama, boleh baca bersama. Tapi kalau yang satu bacaannya A+, yang satu E-, karena yang bacaannya tak betul, dia tak tahu salahnya, dia tak tahu salah dia apa. Yang satu lembut, idza jaa nasrullahi wal fath, dia tak ijazah. Disangka orang bacaannya betul karena mulutnya bergerak, padahal lip sync. Turja'un fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baca. Bacaannya sama boleh, tapi kalau bacaannya lintang tunggang langkah diperbaiki. Ustaz awal kori ramai duduk. Besok wirid Yasin hari Kamis sore, hari Jumat baca 5 ayat. Oh, baca 5 ayat. Ibu baca 5 ayat. Ada jamaah yang sujud takbir ayat saja. Ada jamaah yang mengomentari sujud dan takbir membaca ayat sajadah. Begitu juga bangkit kembali ada pula takbir atau tak takbir waktu itu. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Allah bertakbir apa tak bertakbir Pak Ustaz? Kata Syekh Albani tak bertakbir. Syekh Albani ulama Saudi Arabia, wa hum la yastakbirun, tak perlu bagi takbir. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz mufti Saudi Arabia, turunnya bertakbir, taubat pun bertakbir. Nah, saya berhadapan dengan dua. Yang satu mengatakan tak bertakbir, yang
sedang bertakbir. Pas umroh kemarin, kebetulan sholat subuhnya di Masjidil Haram, imamnya Syekh Su'ud As-Surem dan ayatnya sujud tilawah, ayat saja. Saya mau nengok pas ini subuh, kira-kira dia bertakbir apa tidak? Ternyata di Masjidil Haram bertakbir. Allah wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, Allahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa hum la. Alhamdulillah, saya yakin di sini pasti setiap subuh karena doanya lebih jauh. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi quwwatihi bi hawlihi wa quwwatihi. Itu bacaan. Saya tak hafal itu Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diam aja sah. Sujud apa namanya? Sujud diam. Sah, kalau cerita sah, tapi kurang hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.